Hal-hal yang membuat kucing zaman sekarang gampang banget sakit guys, dan ini berdasarkan pengamatan dan pengalamanku di kucing-kucingku pribadi beberapa tahun terakhir ini, dan juga pengalaman dari kucing teman-temanku atau orang-orang yang aku kenal yang juga punya banyak kucing atau melihara kucing. Hai guys, balik lagi di Duni Channel, kita ditemani sama Ungcu guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Ungcu nggak mau lihat guys, dia lagi tidur guys. Oke, langsung aja guys ya, soal hal-hal yang bisa menjadi penyebab atau yang bertanggung jawab atas banyaknya kucing yang sakit belakangan ini, atau gampangnya kucing zaman sekarang itu sakit guys ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, makanan pabrikan atau makanan kemasan guys ya. Makanan-makanan instan seperti dry food atau wet food kalengan tentu aja tidak sebagus kualitasnya dibandingkan dengan makanan-makanan yang real food atau makanan alami guys ya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa makanan-makanan itu, makanan pabrikan itu tentu ada pengawet di dalamnya. Terlebih kalau wet food ya, bayangin aja wet food itu basah berair tapi harus awet. Tapi juga dry food juga mengandung pengawet kan gitu ya, karena memang dry food ini kan masa kadaluarsanya lebih jauh guys ya, biasanya 2 tahun minimal ya. Belum lagi soal pewarna buatannya, belum lagi soal essence atau apapun yang dimasukin sebagai vitamin essence kah apakah gitu ya, yang kita sendiri nggak tahu sebenarnya itu murni atau ini sintetis gitu ya. Dan itu tentu aja mempengaruhi ke imun tubuh kucingnya guys ya. Kalau imun tubuh kucingnya nggak bagus, kualitas vitamin atau nutrisi yang nggak bagus, ya tentu aja ya kucing ini lebih gampang sakitnya karena imunnya tidak sekuat itu gitu ya. Makanya kan apa yang kita makan itulah apa yang jadi di darah daging kita ya, sama pun di kucing begitu kan gitu ya. Jadi efeknya jauh guys ya, jangka panjang dan rentetannya kemana-mana gitu guys ya. Dan sayangnya aku pribadi pun masih belum bisa menerapkan makanan sehat ke kucing-kucingku guys ya, karena terbatas biaya gitu ya, dan juga waktu kepraktisan gitu ya. Aku tetap masih pakai dry food kok guys, tapi insya Allah lah gitu ya, kalau nanti udah membaik semuanya kondisinya gitu ya, aku sih udah bertekad akan memberikan yang lebih sehat lah seenggaknya gitu ya. Terus yang kedua, nggak hanya makanan guys ya, tapi juga produk-produk pendukung lainnya seperti obat-obatan, seperti vitamin dan juga sampo gitu guys ya. Karena beda kucing dengan manusia ini. Kalau manusia kita misalkan kita pakai sampo nih, kita keramas mandi gitu ya, kita kan nggak mungkin jilat-jilat rambut kita habis kita mandi. Tapi kucing kan mereka tetap akan jilat-jilat. Nah, kalau aku pribadi sih, kalau untuk sampo aku udah mulai pakai yang herbal guys ya. Aku pakai Maxpal Shampoo and Conditioner ini guys ya, karena bahannya itu 92% berbahan herbal atau bahan alami guys ya, dan aromanya pun aroma herbal, beda dengan aroma-aroma sampo pada umumnya yang tidak berbahan herbal guys ya. Maxpal Shampoo and Conditioner ini adalah sampo antibakterial, antivirus dan juga antifungal guys ya, dan juga udah plus conditioner guys ya. Dan ada 2 varian di sini guys ya. Yang ini adalah varian Triple Shine and Smooth, membuat bulu kucing lebih lembut, lebih indah dan berkilau untuk perawatan bulu kucing harian guys ya. Dan yang ini adalah varian Triple Strength Flea Tick, ini khusus untuk membasmi kutu, tungau, pinjal dan lain sebagainya. Dan tentunya karena ini berbahan herbal, jadi kita tenang guys ya, nggak takut ada efek samping ke depannya, ataupun nggak takut terjadi iritasi ataupun infeksi guys ya. Ya sebisanya aja dulu guys ya, mungkin bisa dimulai dengan samponya dulu guys ya, yang herbal gitu guys ya. Pokoknya lindungi kulit dan bulu kucing kita dari infeksi dan iritasi dengan sampo berbahan herbal guys ya, karena kesehatan dan kebahagiaan mereka nggak ternilai harganya guys. Langsung check out aja di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke hal yang bisa menyebabkan kucing-kucing zaman sekarang gampang sakit ini guys ya. Terus yang ketiga adalah stres guys ya. Nah, stres ini sangat mempengaruhi kesehatan kucing guys ya, mempengaruhi umur kucing juga guys ya. Karena aku lihat sendiri di kucing-kucingku pribadi, kucing-kucingku yang cenderung sepertinya sering mengalami stres, baik dia dibully dan lain sebagainya gitu guys ya, itu cenderung lebih gampang sakit. Dan yang sakit-sakit belakangan ini gitu ya, rata-rata pas aku lihat ini kucing-kucing yang punya masalah, dalam artian punya masalah stres karena dia punya musuh gitu guys ya. Nah, stres juga bisa disebabkan oleh suara yang berisik guys ya. Zaman sekarang kita tinggal tengah kota kayak aku di sini guys ya. Stres pada kucing juga bisa bersumber dari owner atau pemiliknya guys ya. Kalau misalkan aku nih, aku lagi stres gitu guys ya, nah si kucing bisa juga stres kalau melihat ownernya stres, ownernya uring-uringan, ownernya sedih gitu guys ya, banyak masalah gitu guys ya. Jadi kucing ini kan dia menyerap energi negatif nih. Nah, energi negatif dari stres kita ini bisa terserap oleh kucing kita dan juga bisa menyebabkan kucing kita stres kalau lihat kita stres guys ya. Terlebih kalau memang kucing ini juga punya ancaman stres lainnya, faktor stres lainnya gitu guys ya. Terus yang keempat, faktor lingkungan guys ya. Faktor lingkungan ini dalam artian polusi udara, polusi suara gitu guys ya. Ingat guys ya, kucing ini sensitif banget pendengarannya. Walaupun mereka tidur, mereka bisa langsung terbangun hanya dengan suara kecil aja gitu guys ya. Nah, kebayangkan kalau misalkan kayak aku sekarang tinggal di kos-kosan yang rame banget begitu guys ya. Bayangin aja kucing harus mendengar suara kendaraan grung-grang gitu, suara orang, suara musik 24 jam ataupun berisiknya terus menerus gitu guys ya. Sedangkan kucing ini waktunya lebih banyak dipakai untuk tidur. Kualitas tidur kan tentu aja mempengaruhi ke kualitas kesehatan ya, sama aja seperti di manusia ya. Nah, begitu juga kualitas udara guys ya.
udara di perkotaan beda dengan udara di perkampungan gitu guys ya. Kayak di sini udaranya ya dibilang kotor juga enggak ya, cuman ya di tengah jalanan gimana sih gitu ya, banyak jalanan tentu aja pasti banyak asap-asap knalpot dan lain sebagainya guys ya. Dan tentu aja kualitas udara kan mempengaruhi kualitas kesehatan makhluk hidupnya, termasuk di kucing juga guys ya. Terus yang kelima mungkin juga guys ya, ini masalah perhatian, intensitas kita memperhatikan kucing-kucing kita. Semakin hari kita semakin sibuk, semakin dewasa, semakin banyak masalah dan banyak urusan gitu guys ya. Jadi kadang kucing-kucing kita tidak mendapatkan perhatian dengan cukup gitu guys ya. Karena tentu aja kucing yang tidak mendapatkan banyak perhatian dan kasih sayang yang cukup dari ownernya gitu guys ya. Sedangkan dia adalah kucing rumahan yang biasanya dikasih perhatian full begitu guys ya. Ya tentu aja ini mempengaruhi psikis mereka, mempengaruhi ke kesehatan mereka juga tentu aja guys ya. Terdengar klise guys ya, terdengar tidak nyata begitu guys ya, tapi percayalah guys, ini berpengaruh banget. Ini berdasarkan pengalaman aku di kucing-kucingku, aku mengamati kucing-kucingku dan juga kucing-kucing teman-temanku gitu guys ya. Oke gitu guys ya, informasi dari aku. Maaf kalau ada salah dan kurangnya. Semoga ada manfaatnya atau menjadi bahan renungan buat teman-teman cat lovers atau cat owner di luar sana, dan juga sebagai kayak warning atau sebagai teguran juga buat diri aku pribadi, peringatan untuk pribadi juga guys ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan silahkan guys ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye. Sehat-sehat semua ya.